Rasa ingin tahu yang tinggi. Ibu sudah mengerjakan semuanya dan sudah berwarna biru semua. Lalu membuat aksi nyata bagaimana? Waktu saya cerita dulu sedikit. Waktu saya mengikuti NSBP, sumber berbagi praktik baik, syaratnya adalah harus membuat aksi nyata, kurikulum merdeka dan merdeka mengajar. Itu saya nggak ada contoh, tapi saya memodifikasi punya orang. Tapi isi yang di sana itu saya lihat YouTube-nya. YouTube-nya saya pelajari, saya buat rangkuman. Karena dengan keterbatasan daya ingat, akhirnya saya punya buku untuk melihat video PMM. Saya sudah dua buku. Karena orang itu mempunyai cara atau strategi gaya belajar yang berbeda-beda. Kalau saya tidak mencatat, nanti saya lupa. Akhirnya untuk di kurikulum merdeka, pertama yang harus buat adalah cover. Cover itu cukup mewakili aksi nyata, topiknya tentang apa, ada foto kita, ada nama instansi kita, dan ada kotanya kota mana. Itu di cover nomor 1. Kemudian yang kedua, kita harus lihat instruksi dari tugasnya, perintahnya. Kita jangan mengerjakan peran yang punya guru. Kalau peran kita sebagai kepala sekolah, artinya yang kita ambil adalah tugas peran kepala sekolah. Apa yang harus kita buat? Di situ itu merancang, membuat penyebaran mengapa kurikulum perlu berubah. Buatlah saya PPT, PowerPoint. Lalu saya mengumpulkan guru-guru, diskusi dengan guru. Saya minta waktu 1 jam. Untuk apa? Saya ingin menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Akhirnya mereka mendengarkan dengan PPT yang saya buat. Seperti itu. Lalu berapa lembar, Bu? Waktu itu saya belum ada yang mengarahkan, jadi saya belajar otodidak karena saya mau mengikuti narasumber berbagi praktik baik. Akhirnya saya membuatlah si PowerPoint itu. Dari mana materinya? Dari YouTube Kurikulum Merdeka. Kemudian dari situ apa yang harus kita lakukan? Kita membuat umpan balik dari guru. Pertanyaannya bagaimana, Bu Yuyun? Pemerintah sudah memberikan contoh pertanyaan untuk kita yang mau diambil ini mau yang mana, boleh memilih. Buat sendiri boleh tidak? Boleh. Tapi saya nggak membuat sendiri. Saya mengambil salah satu pertanyaan umpan balik dari punya kementerian itu. Akhirnya pada saat si guru ini kita udah menyampaikan penyebaran, guru sedang mengisi atau bisa menulis gitu ya. Kita foto, cetrek. Lalu si pertanyaan umpan balik ini kita foto lagi, cetrek. Kita sandingkan. Oh, Bu Yuyun sedang membuat membuat umpan balik gitu ya, terkait tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Tuh, 1. Kalau gurunya ada 5, Bu Yuyun gimana? 5-5-nya. Karena kita harus sesuai dengan guru yang ada di sekolah. Terus teman saya bagaimana, Bu Yuyun? Boleh, tapi isi materinya itu Ibu harus berbeda. Kemudian mau umpannya sama, misalnya pertanyaannya boleh, tapi jawabannya dibedakan. Kenapa? Kalau Ibu sama jawabannya, itu nanti masuk plagiarisme. Kemudian setelah kita umpan balik, dokumentasi foto tuh teman-teman kita sedang mendengarkan kita minta tolong sama tata usaha untuk mendokumentasikan kita. Foto jepret. Buatlah kita kolase. Di atasnya judul dokumentasi kegiatan. Lalu setelah itu apa? Refleksikan apa yang sudah saya sebarkan tentang pemahaman mengapa kurikulum berubah ini. Kita cerita aja gitu. Ternyata misalnya teman-teman saya sangat antusias dengan saya menyampaikan mengapa kurikulum
perlu berubah. Jadi itu mah bahasa kita yang ketika kita membuat refleksi. Lalu setelah itu apa? Terima kasih. Sudah selesai. Kemudian kita buka PMM-nya. Ini yang harus menjadi catatan. Kebetulan saya dengan orang BGP itu dekat gitu ya. Saya kalau mau mengupload, saya WA dulu ke Bapak. Pak, saya mau upload ini, kira-kira ini udah masuk apa belum? Bu Yun tambahkan ini, gitu ya. Jadi saya tambahkan. Membuatnya dari mana? Saya menggunakan Canva. Karena Canva itu lebih mudah. Ketika sudah membuat dari Canva, kita download membuat PDF. Kan dari sana itu sudah, putihnya udah keluar. Oke. Yang tadi dari atas sebutnya. Nah ini sebenarnya yang bawah ini karena saya oleh BGP itu suruh ditambahkan, akhirnya saya tambahkan. Nah ini materi ini dapat dari mana? Dari YouTube yang kurikulum Merdeka. Begitupun Merdeka Belajar dan semuanya. Kita lihat YouTube-nya. Makanya kita jangan melihatnya sambil lalu terus kita lupa apa yang kita dapatkan. Kalau saya membuatnya itu, saya ada dua buku tebal. Karena buat saya itu ketika saya mau membuat refleksi, oh ini materinya tentang ini. Kemudian kita membuat PPT, oh poinnya ini gitu ya. Nah kemudian, ini topik kurikulum Merdeka. Nah ini dari YouTube materinya. Kemudian ke bawah bekerja ya. Ini modul kurikulum Merdeka. Apa itu kurikulum? Nah itu kita bisa modifikasi. Terus gimana Bu Yun? Kan sama. Gitu ya. Ini sama. Jadi intinya yang tadi poin sudah saya sampaikan, poinnya itu seperti ini.